Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rohmat Edi Saputro. Sesuai dengan janji saya pada video sebelumnya, sekarang saya akan menjelaskan tentang modul 2 tentang knowledge check di modul 2. Ya, sekarang tinggal klik saja. Ya, setelah diklik pada knowledge check modul 2, ya, selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Ya, di modul 2 kita klik start. Nah, pertanyaan yang pertama, for certain service like Amazon Elastic Compute Cloud atau Amazon EC2 and Amazon Relational Database Service atau Amazon RDS, you can invest in reserve capacity. What opinion are available for reserve instance? Choose 3. Dari pernyataan berikut, ya, yang dimaksud adalah untuk layanan tertentu seperti Amazon Elastic Compute Cloud atau Amazon EC2 dan Amazon Relational Database Service atau Amazon RDS, kamu dapat berinvestasi dalam kapasitas yang dicadangkan. Opsi apa saja yang tersedia untuk reserve instant? Pilih 3. Yang pertama ada Auri, ada Nuri, dan ada Puri. Kita coba. Oke. Soal yang kedua, where can a customer to go get more detail about Amazon Elastic Compute atau Amazon Elastic Compute Cloud atau Amazon EC2? Pilih activity that took place 3 months ago. Select the best answer. Kemana pelanggan dapat pergi untuk mendapatkan detail lebih lanjut tentang aktivitas penagihan Amazon Elastic Compute atau Amazon EC2 yang terjadi 3 bulan yang lalu? Yang pertama ada Amazon EC2 Dashboard, yang kedua ada Amazon Cost Explorer, yang ketiga ada AWS Trust Advisor Dashboard atau Dashboard AWS Trust Advisor, atau pilihan yang keempat AWS Cloud Trial Cloud Store in Amazon Simple Storage Service atau Amazon S3, atau log AWS Cloud Trial yang disimpan di Amazon S3. Nah, jawaban yang benar adalah Amazon Cost Explorer. Kenapa? Karena Amazon Cost Explorer memungkinkan pengguna untuk menganalisis dan melihat pola pengeluaran mereka di AWS, termasuk aktivitas penagihan dari beberapa bulan sebelumnya. Fitur ini sangat cocok untuk melacak biaya penggunaan layanan seperti EC2 secara historis. Kita koreks. Ya, jawabannya benar, Amazon Cost Explorer. Soal yang ketiga, true or false, benar atau salah? To receive the discounted rate associated with reserve instant, you must make a full upfront payment for the term of the agreement. Select the best answer. Benar atau salah? Untuk menerima tarif diskon yang terkait dengan reserve instant, kamu harus melakukan pembayaran penuh di muka untuk jangka waktu perjanjian. Jawabannya adalah salah.
Karena meskipun melakukan pembayaran penuh di muka atau all upfront akan memberikan diskon maksimal, AWS juga menawarkan opsi pembayaran lain seperti pembayaran sebagian di muka, sisanya dicicil, atau bayar seluruhnya melalui cicilan bulanan. Jadi kalian tidak harus membayar penuh di awal untuk mendapatkan diskon reserve instant. Kita coba. Oke. Soal yang keempat. Which statement is true about the pricing model on AWS? Pernyataan mana yang benar tentang model harga di AWS? Yang pertama, in most cases there is a per gigabyte charge for inbound data transfer. Dalam kebanyakan kasus ada biaya per gigabyte untuk inbound data transfer atau data masuk. Yang kedua, storage is typically charged per gigabyte. Penyimpanan biasanya dikenakan biaya per gigabyte. Atau yang poin yang ketiga, compute is typically charged as a monthly fee based on instant type. Komputasi biasanya dikenakan biaya bulanan tetap berdasarkan jenis instant. Atau poin yang keempat, outbound charges are free up to a per account limit. Biaya outbound gratis hingga batas tertentu per akun. Ya, jawaban yang benar adalah poin yang kedua. Storage is typically charged per gigabyte. Oke. Soal yang kelima. What are the 4 support plan offered by AWS Support? Apa saja jenis support plan rencana dukungan yang ditawarkan oleh AWS Support? Ada pilihan, jawabannya adalah Basic, Developer, Business, and Enterprise. Oke. Soal yang ke-6. What AWS tool lets you explore AWS service and create an estimate for the cost of your use test on AWS? Alat AWS mana yang memungkinkan kamu mengeksplorasi layanan AWS dan membuat estimasi biaya untuk use case kamu? Yang pertama ada AWS Pricing Calculator, yang kedua ada AWS Budget, yang ketiga ada AWS Cost and Usage Report, yang keempat ada AWS Billing Dashboard. Jawabannya adalah yang pertama, AWS Pricing Calculator. Ini adalah alat yang dirancang untuk mengeksplorasi layanan AWS, mengkonfigurasi estimasi penggunaan, dan membuat proyeksi biaya berdasarkan skenario pengeluaran penggunaan spesifik Anda. Oke, soal yang ke-7. As AWS grows, the cost of doing business is reduced and savings are passed back to the customer with lower pricing. What is this optimization called? Saat AWS berkembang, biaya operasional berkurang dan
penghematan dikembalikan ke pelanggan dalam bentuk harga yang lebih murah. Apa nama optimisasi ini? Jawabannya adalah economic of scale. Soal yang ke-8. Agak panjang ini. True or false? Perhatikan dari pernyataan berikut. AWS offer some service at no charge, such as Amazon Virtual Private Cloud, AWS Identity and Access Management atau AWS IAM, Consolidated Billing, AWS Elastic Beanstalk, Automatic Scaling, AWS Upswap, and AWS Cloud Formation. However, you might be charged for other AWS service that you ask in conjunction with this service. Panjang ini ya. AWS menawarkan beberapa layanan secara gratis, no charge, seperti Amazon Virtual Private Cloud atau VPC, Amazon IAM atau Identity and Access Management, kemudian Consolidated Billing, AWS atau AWS Elastic Beanstalk, kemudian Auto Scaling, AWS Upswap dan AWS Cloud Formation. Namun, kamu mungkin dikenakan biaya untuk layanan AWS lain yang digunakan bersama layanan tersebut. Pertanyaan tersebut benar atau salah? Jawabannya adalah benar, karena AWS memang menyediakan beberapa layanan inti secara gratis. Tetapi jika kamu menggunakan layanan tambahan seperti misalnya EC2, RDS, S3, dan lain sebagainya, bersamaan dengan layanan gratis tersebut, Anda tetap bisa dikenakan biaya berdasarkan yang Anda pakai. Oke, soal yang ke-9. What are benefits of using AWS organization? Pilih 2 jawaban. Apa manfaat menggunakan AWS organization? Yang pertama, dari pertanyaan ke-5 opsi ini, yang benar adalah yang pertama ada provide the ability to create group of account and then attach policy to a group. Yang pertama, AWS organization memungkinkan Anda mengelompokkan akun dalam organisasi unit atau biasanya disebut OUS dan menetapkan kebijakan ke seluruh grup. Yang kedua, simplifies automating account creation and management by using APIs. AWS organization menyediakan API untuk otomatisasi pembuatan dan pengelolaan akun dalam organisasi Anda. Oke. Soal yang terakhir, true or false? Unlimited service are available with the AWS free tier to new AWS customer for 12 months following their AWS SIG update. Dari pernyataan berikut, benar atau salah? Layanan tanpa batas tersedia melalui AWS free tier untuk pelanggan AWS
AWS baru selama 12 bulan setelah tanggal pendaftaran AWS mereka. Ya, jawabannya adalah salah. Ya, AWS Free Tier tidak memberikan layanan tanpa batas. Sebaliknya, AWS Free Tier menyediakan kuota terbatas dari berbagai layanan. Misalnya 750 jam isi itu T2 Micro per bulan atau yang lainnya, yang gratis selama 12 bulan untuk pelanggan baru. Jadi pernyataan berikut salah. Oke, alhamdulillah untuk skor 100 ya, kita betul semua. Oke, terima kasih untuk semuanya sudah menonton video dari saya. Next time saya akan bahas di knowledge check modul 3 ya. Kemudian nanti kita juga akan membahas tentang labs dari IM ya, dan seterusnya yang ada di AWS atau AWS Cloud Foundation. Terima kasih untuk perhatiannya. See you.